Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat, kesehatan, dan diberikan kita kemudahan dalam mempelajari ilmu yang akan kita pelajari saat ini. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan pelajaran, perkenalkan nama Bapak Surya Andalas. Mungkin kalian sudah pada kenal kan? Walau pandemi ini tidak tatap muka selama 2 tahun, pasti kalian tetap kenal nama Bapak Surya Andalas. Pendidikan Sarjana Sistem Informasi. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan. Yang pertama itu berita bohong atau hoax. Berita bohong atau hoax adalah informasi atau gambar secara sengaja disebarkan melalui sosial media dan dapat merugikan bagi pihak korban. Apalagi isu-isu politik dan sara. Sara itu adalah suku, ras, agama, dan antar golongan. Banyak cara berita bohong atau hoax disebarkan. Nah, ada berbagai alasan seseorang menyebar hoax, di antaranya. Yang pertama, memecahkan persatuan. Yang kedua, mencari keuntungan. Dan yang ketiga, menghasilkan pendapatan dari iklan. Inilah bisa dibilang berita bohong atau hoax. Bagaimana kita harus menyaring informasi-informasi jika kita menggunakan sosial media yang saat kita ini kita pegang atau kita pergunakan. Maka dari itu, jangan suka kita menyebar-nyebar informasi yang belum faktanya real. Seperti itu. Bagaimana menindaklanjuti informasi yang hoax atau fakta atau asli atau palsu berita-beritanya. Yang pertama itu langkah-langkah memastikan informasi asli atau hoax. Nah, yang pertama, cermati alamat situs. Nah, kalian harus memahami bagaimana alamat situs itu bisa kalian pahami. Untuk informasi diperoleh dari sebuah situs, cermati alamat URL. URL itu misalkan www.detik.com, itu kan sudah jelas kan informasi berita-beritanya seperti itu. Dan yang kedua, periksa fakta. Misalkan peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Seperti itu, misalkan informasi berupa gambar-gambar atau berita-berita yang benar itu harus kita saring, yang tidak benar kita buang jauh-jauh. Seperti itu, periksa faktanya. Dan yang ketiga, mencari sumber lain dan bandingkannya. Nah, misalkan kita harus mencari sebuah informasi, misalkan kita mendapatkan orang yang kita kenal, dia mendapatkan yang kurang bagus informasinya. Sepertinya dia mengambil sebuah alat-alat yang ada di rumah temannya atau memberikan video-video yang tidak jelas seperti itu. Maka dari itu, kita harus membandingkan dengan punya kita dan punya teman kita dan mencari di sebuah informasi yang cukup jelas seperti itu. Ini adalah membandingkan sebuah informasi. Dan yang keempat, cek keaslian foto. Nah, cek keaslian foto ini banyak sekali yang diedit-edit. Jika kita
mempunyai foto, jangan sekali-sekali kita menyebar atau menjadi status. Akan bisa merugikan kita sendiri karena foto yang kita share atau kita status akan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan yang kelima, bertanya pada orang tua atau guru. Jika kita mendapatkan informasi atau berita-berita bohong, sebaiknya kita bertanya kepada orang tua atau guru yang lebih memahami tentang apa isi yang di dalamnya. Seperti itu. Inilah langkah-langkah bagaimana kita bisa melihat informasi asli atau palsu seperti itu. Semoga kalian bisa memahami tentang bagaimana cara mendapatkan informasi yang asli. Inilah 5 cara yang harus kalian pahami seperti itu. Dan materi ini berikutnya, pedoman bermedia sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Contoh, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Apalagi saat ini, YouTube sangat dikenal dengan kalangan anak-anak. Jika kita tidak mengawasi, akan mudah terpengaruh informasi-informasi yang ada. Nah, YouTube itu memang sih pengaruhnya besar. Karena di usia dini saat ini, anak-anak kita sudah mulai mengenal video-video di dalamnya. Jika kita tidak mengawasi, anak-anak kita akan mudah dipengaruhi dengan perkembangan zaman saat ini melalui dengan video-video yang ada. Nah, khusus YouTube pengawasan orang tua nih. Dimulai dari sinilah orang tua mulai memberi perhatian kepada anak-anak kita dengan cara mengakses YouTube Kids, Popjam, Gram Sosial, dan Edmodo. Inilah aplikasi ramah anak, di mana di dalam aplikasi tersebut itu sudah memberikan video-video khusus untuk anak di bawah 12 tahun seperti itu. Kalian cukup mendownload atau install dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Semoga dengan memberi pengetahuan ini, anak-anak kita tidak cepat terpengaruh dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Seperti itu. Dan terakhir, tugas. Buka buku informatikanya di halaman 48. Kerjakan uji kemampuan di Romawi 1, 2, dan 3. Setelah selesai, ada link untuk mengumpulkan tugasnya. Semoga yang tadi Bapak jelaskan bisa bermakna untuk kalian bagaimana kita bisa menyaring sebuah informasi yang asli atau palsu seperti itu. Baik, Bapak sudahi saja ya untuk materi saat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.